رمضان 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 يا حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari di hari yang ke-7 di bulan puasa Ramadan tahun ini, saya bahagia sekali bisa duduk di halaman Masjid Al-Muhajirin Tanjung Limau ini untuk berdialog dengan salah satu imam masjid di Kota Bontang, Adinda Ustaz Mansur Qalbi Al-Tahtawi SPDI. Beliau imam masjid Nur Huda Tanjung Limau. Imam adalah posisi yang sangat sentral, posisi yang sangat penting, dan posisi yang sangat mulia di dalam agama kita. Saking sentralnya peran imam khususnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga banyak imam yang merasa menyepi, merasa sunyi di Ramadan tahun ini, karena tugas mereka yang biasanya memimpin salat tarawih, salat berjamaah, harus beralih ke rumah. Sore hari ini kita akan mendengar isi hati dari adinda saya, Ustaz Mansur Al-Tahtawi, yang mana beliau ini salah satu alumni dari Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad Dede Imam Koso, akan berbagi kisah, berbagi cerita pengalaman beliau selama terlockdown sebagai seorang imam. Tentu punya harapan, dan mudah-mudahan hasil dialog kita pada sore hari ini di halaman Masjid Al-Muhajirin akan memberikan satu solusi, problem solver, termasuk bagaimana perhatian kita terhadap imam. Bukan hanya imam, perhatian kita terhadap marbot masjid, dan juga perhatian kita terhadap para guru agama kita. Mereka punya kebutuhan, mereka punya rasa yang dalam, khususnya di bulan suci Ramadan. Saya minta bagaimana pandangan adinda kita Ustaz Mansur Al-Tahtawi, imam masjid Nur Huda Tanjung Limau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada selaku Ketua Umum Dai Muda Kota Bontang tentang pertanyaannya mengenai kegelisahan imam dengan terjadinya COVID-19 ini. Perlu kita ketahui bahwa imam itu adalah merupakan pilihan-pilihan di tengah masyarakat kita. Tentunya dengan adanya COVID-19 ini ada kegelisahan buat kita semua manusia, rakyat Bontang, terutama kegelisahan para imam yang selama ini tarawih di masjid, saat tadarus di masjid, dialihkan ke rumah masing-masing. Nah, tentunya tak lupa pula kita mesti tahu kegelisahan kita ini tentang persoalan ekonomi. Nah, para imam juga berdampak tentang persoalan ekonominya. Nah, bagaimana imam mubalik marbut mesti diperhatikan. Mereka juga makan, nah, mereka juga punya anak, maka mesti diperhatikan. Nah, itulah sebabnya saya salut dengan
gerakan-gerakan dari muda sekarang Iya. yang membentuk satu apa namanya, buat semacam donasi, bagaimana meminta teman-teman supaya orang yang punya kelebihan harta supaya membantu khususnya para imam dan marbot atau mubalik ini yang berdampak dari COVID-19 ini. Jadi itu, tapi dengan COVID ini kita tetap semangat berpuasa, semangat membaca Al-Quran, kemudian semangat melakukan amalia Ramadan, bulan suci Ramadan ini. Tapi lagi mesti kita perhatikan ini para imam, mubalik dan marbot, intinya mereka punya anak, mereka juga butuh makan. Nah, itu saya kembalikan. Jadi isi hati seorang imam di Kota Bontang, adinda saya Ustaz Mansur Al-Tahtawi SPDI, salah seorang imam yang diidolakan di lingkungan Tanjung Limo, imam Masjid Nurul Huda, bahwa virus corona ini membawa dampak sekaligus juga menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua. Seorang imam sudah berkisah, bertutur, bercerita harapan, perasaan. Apalagi informasinya Ustaz Mansur ini istrinya tinggal di Berau, jadi pasti gundah gulana. 1 bulan harus iktikaf, menahan, ya, bukan hanya menahan tidak makan, tetapi menahan di malam hari karena nyonyanya di Berau. Di samping saya ada 2 mahasiswa yang juga mereka pasti merasakan dampak dari COVID-19 ini. Di sebelah kanan saya ada Dinda Ustadz Febri, mahasiswa Fakultas Tarbiyah di STAI DDI Mangkuso, semester akhir kita menyusun skripsi. Mahasiswa asal Kota Bontang yang sudah beberapa tahun? Sudah 10 tahun mencari ilmu, talibul ilmu di pondok pesantren DDI Mangkuso. Ini akan menjadi aset di Kota Bontang. Di sampingnya ada adinda saya, Ustaz Rahmat, satu alma mater, namun terkondisikan bahwa mereka berdua sekarang harus berpisah. Adinda Ustaz Febri di Kota Samarit di Mangkuso di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bar. Sedangkan Adinda Ustaz Rahmat saat ini lagi mendalami ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, semester terakhir juga Adinda Rahmat. Saya ingin mendengar ungkapan hati, isi hati para mahasiswa kita ini, mahasiswa dari Bontang yang belajar di luar kota. Pertama, Dinda Febri ini juga imam hafiz. Setiap tahun beliau jadi imam tarawih. 2 tahun yang lalu di Papua, kemarin di Bontang, dan ini harus didok-dok. Bagaimana kesan pesannya Dinda Ustaz Febri selama terlockdown karena virus corona ini? Pesan saya yang dimana dengan adanya corona ini banyak sekali aktivitas yang tidak dapat dijalankan, mulai dari keseharian kita yang terbatas hingga interaksi bersama keluarga pun juga terbatas. Maka oleh karena itu kepada saudara-saudara yang di luar sana agar sekiranya menjaga jarak bukan hanya untuk diri kita, melainkan untuk keluarga kita sendiri, karena yang namanya corona ini tidak dapat dilihat, melainkan bentuknya yang abstrak, tidak dapat kita rasakan apabila kita kena dan kita tidak tahu
apabila keluarga kita juga kena. Pesan saya ya mungkin kepada saudara-saudara seiman bahkan di seluruh dunia agar sekiranya menjaga jarak supaya supaya kita dapat memutus tali rantai COVID-19 ini. Dan mungkin itu cukup dari saya. Proses perkuliahan bagaimana sekarang? Proses perkuliahan KKN sudah selesai? Ya, pada waktu saya KKN kemarin, mungkin bulan kemarin, kemarin saya ingin mengadakan banyak program, mulai dari membawakan Isra Mi'raj Akbar di Kecamatan Pujananting Di Barru? Ya, di Kabupaten Barru. Saya pada waktu itu sebagai inisiator untuk melakukan program untuk melaksanakan acara itu, dan alhamdulillah kami sudah komunikasi kepada Pak Bupati Barru dan Guru Tak Farid, Guru Tak kami sendiri, Guru Tak Farid, untuk hadir melaksanakan acara Isra Mi'raj Akbar tersebut. Dengan adanya COVID-19 ini, maka segalanya tercancel otomatis, karena Majelis Ulama Indonesia dari Provinsi Sulawesi Selatan telah menghimbau kepada seluruh acara yang berkaitan dengan acara-acara Islam untuk ditiadakan, melainkan karena untuk menghindari serangan COVID-19 ini. Terus proses perkuliahan sendiri terhenti secara total atau ada sistem seperti melalui media, ada Zoom atau bagaimana sekarang? Ya, kalau saya lihat adik-adik dinda-dinda saya di Mangkoso melakukan mengerjakan mata kuliahnya sendiri dengan melakukan aplikasi Zoom. Serba online lah ceritanya. Mungkin keseluruhan di universitas, institut dan sekolah tinggi agama Islam yang lain mungkin melakukan itu karena demi keselamatan kita masing-masing, karena berdampak sekali dengan karena COVID-19 ini menyerang bukan hanya diri kita, pokoknya harus kita hindari sendiri. Dengan itu kita harus memutus tali rantainya dengan menjaga jarak, social distancing itu sendiri. Iya, betul. Sekian dari saya. Iya, jadi itu ungkapan curhatan seorang mahasiswa beserta harapannya pada kita semua, tentu juga merasakan hal yang sama. Semua stakeholder ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan ujian dari Allah ini segera berlalu. Selanjutnya adinda saya Ustaz Rahmat, mahasiswa jurusan Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, ini juga aset di Kota Bontang. Adik kita ini juga alumni dari Pondok Pesantren. Seangkatan ya, Biblia. Ya, seangkatan juga banyak menghafal Al-Quran, seorang mubalik muda yang tentu akan ke depan bisa kita bayangkan harapan yang besar di tangan mereka, para adik-adik dai muda ini. Bagaimana kesan, harapannya adinda Ustaz Rahmat Mustafa, proses perkuliahannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan paling pertama yang saya rasakan ketika COVID-19 ini datang melanda Indonesia, di mana pada waktu itu bulan Februari. Di situ awalnya saya lagi gencar-gencarnya menyusun skripsi. Alhamdulillah sekarang dalam proses seminar hasil. Untuk kesan pertama kali itu ketika bulan 2 itu saya berusaha mempercepat, tetapi ada beberapa kendala seperti tatap muka dengan dosen dan lain sebagainya. Kemudian ketika bulan 3 ini sudah diputuskan untuk pertengahan bulan 3 ini sudah diputuskan untuk perkuliahan itu di-stopkan. Maka bukan hanya kami yang semester akhir, tetapi semester bawah juga mengalami, istilahnya merasakan dampak dari COVID-19 ini. Mereka tidak kuliah seperti kami
yang seperti kami lakukan selama 3 tahun lebih kepada dosen kami. Alhamdulillah kami dapat tatap muka dan kami menyusun skripsi. Tetapi kendala kami yaitu saat bimbingan kemudian konsultasi terkait dengan isi skripsi kami semuanya serta online. Maaf, skripsinya sementara digarap ya, Dinda ya. Ini kan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Dan informasinya adik Rahmat ini lagi juga magang kerja ya di BNN BNN Kota Samarinda. Apa itu BNN itu? Badan Narkotika Nasional. Ada berapa bulan di sana sempat magang? Kemarin sempat 2,5 bulan. 2,5 bulan. Jadi di situ diperbantukan ya. Subhanallah, tentu menjadi pengalaman juga. Nah, kedua adik kita ini biasanya di bulan suci Ramadan. Kedua Dinda saya ini yang memang basicnya dari alumni pondok pesantren. Mereka berdua ini sahabat waktu pesantren dan harus terpisah karena Febri masih tahan untuk terus continue di pondok pesantren, di perguruan tinggi di pondok pesantren di Mangkok. Sedangkan Dinda Rahmat memilih ke kota tepian di Kota Samarinda. Subhanallah, mereka biasanya berdakwah setiap bulan Ramadan dan tentu mensiasati ini. Febri, Rahmat, dakwah sekarang kita tetap berdakwah dengan media, dengan online, dakwah virtual. Mungkin Rahmat mau berbagi strategi bagaimana kira-kira dakwah yang tepat saat kita terlockdown, terbatasi seperti ini. Silakan, apalagi jurusannya komunikasi Islam. Untuk saya sendiri ya gimana yang selama ini kita jalani itu kita sering mendapati yang namanya 2 kejadian. Ya. Yang mana kejadian tersebut bisa kita rasakan dengan akal pemikiran kita dan bisa kita tidak rasakan dengan akal pemikiran kita. Itu disebut sunnatullah dan inayatullah. Sunnatullah suatu kejadian yang menurut akal pemikiran kita. Iya. Misalnya ketika kita lapar dan ingin kenyang, maka disitulah kita harus makan supaya kita kenyang. Ketika kita sakit lantas ingin sembuh, tetapi maka kalau kita ingin sembuh maka harus minum obat. Tetapi justru ada orang yang sakit minum terus obat tetapi tidak sembuh dari penyakitnya tersebut. Banyak orang yang pintar tetapi ketika menghadapi yang namanya ujian justru mereka yang tidak lulus dalam ujian. Nah, inilah yang disebut inayatullah. Begini juga terkait dengan COVID-19. Iya. Ini kejadian di luar akal pemikiran kita, yang dimana kita tidak tahu apakah kita terinfeksi atau tidak. Maka harapan kami ya dari situ kita harus memaknai 2 kejadian ini. Dengan cara apa? Dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur. Febri, dakwah di masa pandemi COVID-19 ini tetap jalan. Bagaimana strateginya kira-kira Dinda Ustaz Febri? Kepada teman-teman yang di luar sana, mungkin di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan Ramadan yang lainnya. Yang dimana bulan Ramadan yang lalu kita bisa tarawih bersama, buka puasa bersama, baik itu di luar rumah kita sendiri bersama masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin dengan ini kita harus sadar bagaimana dampak COVID-19 ini. Seperti tadi yang saudara Rahmat sampaikan bahwa COVID-19 ini tidak dapat kita sadari, tidak dapat kita rasakan, tidak terlihat ya, abstrak ya. Bentuknya abstrak. Jadi maka oleh itu kita sebagai para mubalik dan ustadz-ustadz yang sekiranya mempunyai ilmu dapat menyampaikan aspirasinya
melalui dakwah virtual tersebut. Iya. Karena yang dimana di bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, ampunan, mungkin sekiranya kepada mereka yang lebih tahu tentang bagaimana Islam yang sesungguhnya, bisa menyampaikan segala aspirasinya dengan menyampaikan dakwah dan kepada mereka yang belum tahu. Oke. Ya, luar biasa cerahan dari Ustadz Mansur Al-Tahtawi selaku imam di Masjid Muda Harapan, begitu juga ungkapan yang mendalam dan perasaan beliau. Begitu juga dua adik saya ini yang dulu pernah nasib penanggungan satu pesantren. Ini ada 1 tahun baru ketemu kan? Iya, 1 tahun. 1 tahun baru ketemu ya. Satu di Samarinda, dia Ien. Samarinda, satu di Setai. Mudah-mudahan pemirsa TV Dai Mudah Terpontang bisa menyimak dengan baik harapan ini, dan kita sama-sama berjuang di bulan yang penuh dengan kasih sayang. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Pikiran, dakwah dengan lisan, dakwah dengan tulisan, dan dakwah dengan bingkisan. Terima kasih dari saya, Yusri Al-Bugisi, Ketua Dai Mudah Terpontang. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan